Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 genap, kelas B, yang beranggotakan 1. Deavani Melizanila, NIM 2107961, 2. Kirana Safahuda, NIM 2109542, 3. Latifah Sahla, NIM 2109310, dan Rajib Abdan, NIM 2109815. Kami dari Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer dari Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi aljabar linear tentang Fibonacci. Yang pertama, definisi. Apa sih yang dimaksud dengan Fibonacci? Fibonacci adalah suatu barisan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Rasio Fibonacci pertama kali ditemukan oleh salah satu ahli matematika pada abad pertengahan yang berasal dari kota Pisa, Italia, yang mempunyai nama Leonardo Fibonacci. Fibonacci sequence atau deret angka Fibonacci adalah deret angka yang diperoleh dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Di sini terdapat contoh yaitu dari angka 1, 1, 2, dan seterusnya. Di sini terdapat contoh 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dan terdapat barisan Fibonacci-nya yaitu 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, terdapat contoh 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan barisan selanjutnya adalah 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Contoh yang ketiga yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8. Untuk barisan Fibonacci-nya yaitu 1, 1, 2, 3, 5, 8. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya, di sini terdapat gambar dari Leonardo Fibonacci. Leonardo pertama kali memperkenalkan deret angka 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, dan seterusnya. Yang ada dalam rasionya terdapat proporsi bentuk-bentuk pada alam. Dari deret tersebut ditemukan rasio yang sering ditemui pada setiap bentuk benda yang ada di dalam alam ini, yaitu rasio 1:1618 atau 1618:1, yang sangat dikenal dengan sebutan Golden Ratio. Kemudian, yang kedua, example atau contohnya. Barisan Fibonacci. Pada tahun 1202, Leonardo Pisa, yang dikenal dengan Fibonacci, mengemukakan masalah sebagai berikut. Misalkan, mula-mula ada sepasang kelinci jantan dan betina yang baru lahir. Setiap bulan, kelinci-kelinci yang sudah berumur 2 bulan akan beranak 2 ekor kelinci, yaitu jantan dan betina. Di sini terdapat pertanyaannya. Carilah banyaknya kelinci setelah 12 bulan dan secara umum setelah N bulan. Kemudian, di sini terdapat penyelesaiannya. Pada bulan ke-0 ada satu pasang kelinci. Sebut saja pasangan A atau dimisalkan dengan pasangan A. Pada bulan ke-1, tetap masih ada satu pasangan kelinci atau pasangan A. Kenapa pasangan A? Karena tadi pada bulan ke-0 sudah dimisalkan. Pasangan A ini belum cukup umur, jadi tidak beranak. Pada bulan kedua, pasangan A mempunyai sepasang anak. Sebut saja pasangan B. Jadi totalnya ada 2 pasang kelinci. Pada bulan ketiga, pasangan A mempunyai sepasang anak lagi. Sebut saja pasangan C. Tetapi pasangan B ini belum mempunyai anak karena belum cukup umur. Maka totalnya adalah 3 pasang. Pada bulan keempat, pasangan A mempunyai sepasang anak lagi. Sebut saja pasangan D. Pasangan B mempunyai sepasang anak. Sebut saja pasangan E. Maka totalnya 5 pasang kelinci.
dan seterusnya. Kemudian, anak kelinci yang lahir pada tiap bulan dinyatakan dalam tabel sebagai berikut. Ini adalah tabel dari penjelasan pertanyaan yang tadi. Pada bulan yang pertama, pasangan A belum mempunyai anak karena belum cukup umur. Pada bulan kedua, pasangan A mempunyai anak, sebut saja pasangan B. Pada bulan ketiga, pasangan A mempunyai anak, sebut saja pasangan C. Tetapi pasangan B belum mempunyai anak. Pada bulan keempat, pasangan A mempunyai anak, sebut saja pasangan D. Dan pasangan B mempunyai anak, sebut saja pasangan E. Pada bulan kelima, pasangan A, B mempunyai anak, yaitu F, G. Dan pasangan C memiliki anak, karena sudah cukup umur, yaitu pasangan H. Kemudian, pada bulan ke-6, pasangan A, B, C, D, dan E memiliki anak, sebut saja I, J, K, L, dan M. Selanjutnya, kita misalkan XN menyatakan banyak pasangan kelinci yang hidup pada bulan ke-N. Dengan ketentuan N lebih besar sama dengan 0. Jadi kita misalkan X0 sama dengan 1. Karena sesuai dengan ketentuannya, Xn lebih besar sama dengan 0. Maka X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 5, X5 sama dengan 8, X6 sama dengan 13, dan seterusnya. Xn terbentuk dari dua hal, yaitu Xn-1 pasangan kelinci dari bulan sebelumnya ditambah dengan pasangan anak yang dilahirkan. Karena kelinci yang mempunyai anak adalah yang berumur minimal 2 bulan, maka jumlah pasang anak yang diperoleh sama dengan jumlah kelinci pada 2 bulan sebelumnya, yaitu Xn-2. Maka kita dapat relasikan, yaitu Xn sama dengan Xn-1 plus Xn-2 dengan X0 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Atau lebih singkatnya seperti ini. Untuk menghitung X2 ini, yaitu penjumlahan dari X1 ditambah X0. X1 ini bernilai 1, X0 ini bernilai 1. Maka 1 ditambah 1 adalah 2. Maka X2 sama dengan 2. Karena barisan Fibonacci adalah penjumlahan dari dua nilai sebelumnya. Dan cara yang dilakukannya sama untuk menghitung X3, X4, X5, X6, dan seterusnya. Maka relasi ini dikenal dengan relasi Fibonacci. Xi ini X1, X2, X3, dan seterusnya disebut dengan barisan Fibonacci. Baik, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas rumus barisan Fibonacci. Dan pada slide sebelumnya kita telah menjelaskan hubungan barisan Fibonacci ke dalam penerapan kasus kelinci yang telah dijelaskan. Dan relasi pada contoh tersebut bisa dikenal dengan sebagai relasi Fibonacci. Dan Xi yang terbentuk disebut barisan Fibonacci. Untuk membentuk barisan tersebut, kita dapat menentukan dua suku pertama. Misalnya pada kasus ini, X0-nya adalah 1 dan X1-nya adalah 1. Kemudian, untuk menentukan suku Kn sebagai jumlah dari dua suku sebelumnya, kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Xn sama dengan N-1 ditambah Xn-2. Sehingga, untuk mencari suku keduanya, kita dapat menjumlahkan kedua suku sebelumnya, yaitu X0 dan X1. Makanya kita masukkan X0 dan X1-nya ke dalam sini, sehingga suku keduanya adalah 2. Dan begitu pula untuk mencari suku ketiganya. Karena sudah diketahui suku keduanya adalah 2, maka kita masukkan 2 di sini. Dan suku pertama, seperti yang kita tahu pada ketentuan awal soal, yaitu X1-nya adalah 1, maka kita masukkan
di sini, sehingga menghasilkan suku ketiganya adalah 3. Begitu pula untuk suku keempat, kelima, dan seterusnya. Dan rumus yang telah disebutkan sebelumnya bisa dikatakan rekursif karena sejumlah N1 suku pertama harus dihitung sebelum suku ke N dapat dihitung. Mungkin seperti itu. Kita lanjut ke latihan. Untuk latihan nomor pertama, kita dapat disuruh menghitung 10 suku pertama dari barisan Fibonacci, yaitu jika diketahui suku ke-0-nya adalah 1 dan suku ke-1-nya adalah 1, sehingga menghasilkan suku keduanya adalah 2, seperti yang sudah disebutkan. Dan suku ketiga merupakan penjumlahan 2 suku sebelumnya, yaitu 2 dan 1, sehingga menghasilkan 3. Suku keempat merupakan penjumlahan suku ketiga dan suku kedua, sehingga menghasilkan 5. Untuk menyelesaikannya, kita perlu mencari xn n-1 ditambah xn -2, seperti yang kita ketahui dan yang sudah saya tuliskan pada slide berikut. Seperti ini, maka diketahui X10 adalah penjumlahan dari X9 ditambah X8. Untuk itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa X9 dan berapa X8-nya. Dan kita akan menggunakan rumus yang sama untuk mencari X10. Maka dapat kita lihat X5 merupakan hasil penjumlahan dari X3 dan X4, sehingga menghasilkan 8, lalu 8 ditambah dengan suku sebelumnya yaitu 5, sehingga hasilnya 13, dan 8 ditambah 13, 21, 13 ditambah 21, 34, lalu 21 ditambah 34, 55, sehingga dapat diketahui bahwa suku ke-10-nya 89, karena merupakan penjumlahan dari X8 dan X9, yang mana X8-nya 34 dan X9-nya 55. Lalu kita lanjut saja ke nomor selanjutnya. Untuk nomor kedua, diketahui diketahui bahwa matriks A yaitu 1, 1, 1, 0. Dan jika X0-nya sama dengan 1, X1-nya sama dengan 1, maka X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Dan untuk mengetahui representasi suku Fibonacci, jika kita melihat pada suku ini, pada slide ini, kita dapat melihat bahwa matriks A merupakan X0 dan X1. Jadi bisa kita kalikan A dikali X0 dan X1. Maka kita masukkan seperti ini. Lalu X0 dan X1-nya dimasukkan seperti ini karena telah diketahui ini X0 dan ini X1-nya. Jika kita kalikan, misalnya 1 dikali 1, lalu ditambah 1 dikali 1 juga, sehingga 2, dan ini 1 dikali 1, dan 0 dikali 1, sehingga 1. Dan matriks tersebut merepresentasikan suku Fibonacci ke-2 dan ke-1, karena di sininya adalah X2 dan X1. Dan begitu pula jika ingin mencari A pangkat 2, kita tinggal mengkalikannya dengan X0 dan X1. Seperti berikut, ini tinggal dipangkatkan. Lalu jika dipangkatkan akan menghasilkan 2, 1, 1, 1. Lalu tinggal dikalikan seperti pada sebelumnya, dikalikan oleh X0 dan X1-nya sehingga menghasilkan 3, 2. Dan matriks ini merepresentasikan suku Fibonacci ke-3 dan ke-2. Begitu pula dengan A pangkat 3, jika ingin mencarinya, tinggal dikalikan yang 2, 1, 1, 1 ini tinggal dikalikan lagi dengan 1, 1, 1, 0, lalu dikalikan dengan 1, 1, sehingga menghasilkan 5 dan 3. Dan 5 dan 3 ini merepresentasikan suku Fibonacci ke-5 dan ke-3. Dan ini merupakan rumus untuk mencari suku Fibonacci keberapa yang akan direpresentasikan dengan rumus A N-1 dikali dengan matriks X0 dan X1. Dan rumus tersebut untuk merepresentasikan suku Fibonacci ke N dan ke N-1. Seperti misalnya pada contoh yang setelah kita tuliskan, di sini ada kita mau mencari N-nya adalah 3. Jadi
A pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan A pangkat 2. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa nilai A-nya merupakan 1110 lalu dipangkatkan sehingga menghasilkan 2111 dan tinggal dikalikan dengan X0 dan X1-nya sehingga menghasilkan 11 dengan hasil akhirnya 3 dan 2 seperti pada contoh yang ini. Mungkin segitu saja untuk penjelasan nomor 2. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita mengetahui bahwa adanya sebuah matriks A dengan order 2x2 yang bernilai 1, 1, 1, 0. Lalu kita diminta untuk mencari matriks P sehingga P inverse, ini ya, P inverse dikali AP sama dengan D adalah matriks diagonal. Seperti itu. Nah, berarti kita kan harus cari nih nilai D berapa. Nah, untuk bisa mencari nilai D, kita harus tahu P inverse nilainya berapa, A berapa, kalau A ini sudah diketahui, kemudian nilai P berapa gitu ya. Nah, dari persamaan ini, kita juga bisa menuliskannya seperti ini. A sama dengan P inverse dikali DP. Nah, kemudian kita akan mencari P-nya. Nah, untuk mencari P, kita perlu mencari nilai eigen. Nilai eigennya itu bisa kita cari dengan cara seperti ini. Kita harus ketahui dulu, langkah pertama kita harus mengetahui nilai lambda itu berapa. Nah, untuk mengetahui nilai lambda, kita bisa menggunakan rumus ini. Lambda dikali identitas dikurangi A. Lalu kita masukkan nih, lambda dikali identitas, ini adalah nilai identitasnya. 1001. Kemudian dikurangi nilai A, matriks A. Matriks A kan ini sudah diketahui ya, 1110. Nah, kita masukkan ke sini, 1110. Maka akan diketahui bahwa lambda dikali identitas dikurangi A, hasilnya adalah ini. Lambda dikurangi 1, min 1, min 1, dan lambda. Seperti itu. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya kita harus mengetahui determinan dari lambda dikali identitas dikurangi A. Tadi kita udah mengetahui nih, nilai dari lambda identitas dikurangi A adalah yang ini. Kemudian, kita akan mencari determinannya. Bagaimana cara mencari determinan? Caranya adalah kita kalikan ini, kemudian kalikan ini, lalu kurangi hasilnya. Jadi, lambda dikurangi 1 dikalikan lambda, kemudian dikurangi min 1 dikali min 1, maka hasilnya adalah ini. Lambda min 1 kali lambda kurang 1 sama dengan 0. Ini adalah hasil dari determinan pada matriks yang ini. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita juga akan mencari persamaannya. Persamaannya ditemukanlah, yaitu ini. Lambda pangkat 2 dikurangi lambda dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, dari sini, kita juga harus mencari persamaan kuadratnya. Bagaimana caranya? Caranya kita bisa menggunakan rumus min B plus min akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Di sini saya akan tuliskan ya. Jadi rumusnya itu adalah min B plus min akar B pangkat 2 kemudian min AC per 2A di sini. Nah, seperti ini. Sudah mendapatkan rumusnya, kita tinggal masukkan saja. Nilai B-nya berapa, kemudian nilai B-nya berapa, nilai A-nya berapa, dan nilai C-nya berapa. Kita masukkan ke rumus ini. Seperti itu. Nah, maka didapatkanlah hasil ini. Kita akan mendapatkan hasil ini. Lambda sama dengan min dikali min 1 plus min akar min 1 pangkat 2 min 4 dikali 1 dikali min 1 per 2 dikali 1. Maka hasilnya adalah lambda sama dengan 1 plus min akar 5 per 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari persamaan kuadrat tadi,
kita mengetahui nih lambda 1 dan lambda 2-nya itu berapa. Untuk lambda 1 itu nilainya adalah 1 plus akar 5 per 2. Untuk lambda 2 nilainya adalah 1 min akar 5 per 2. Nah, ketika lambda sudah diketahui, kita juga dapat mengetahui faktor eigennya. Faktor eigennya itu adalah ini, faktor eigen 1 dan faktor eigen 2. Di mana ini akan membentuk sebuah matriks 2 kali 1, yaitu 1 plus akar 5 per 2 di baris pertama untuk vektor eigen 1 ya. Untuk vektor eigen 1, baris pertamanya ini 1 plus akar 5 per 2, untuk baris keduanya adalah 1. Untuk vektor eigen 2, baris pertamanya adalah 1 min akar 5 per 2, dan baris keduanya adalah 1. Nah, ketika faktor eigen sudah ditemukan, kita bisa mengetahui nilai P-nya. Bagaimana caranya? Kita tinggal menggabungkan antara vektor eigen yang pertama dengan faktor eigen yang kedua. Maka, kita akan mengetahui dari gabungan antara vektor eigen pertama dan vektor eigen kedua, itu hasilnya adalah ini. Yang ini. Yaitu 1 plus akar 5 per 2, 1 min akar 5 per 2, 1, 1. Akan membentuk sebuah matriks dengan ordo 2 kali 2. Seperti itu. Nah, setelah nilai P diketahui, kita juga harus mengetahui inverse dari nilai P. Tadi kan kita juga yang diminta itu harus mengetahui nilai inverse dari P, kemudian nilai P, dan juga nilai A yang memang sudah diketahui sejak awal gitu ya. Nah, untuk nilai inverse P itu sama dengan 1 per 1 plus akar 5 per 2 min 1 min akar 5 per 2 dikalikan ini 1 min 1 dikurangi akar 5 per 2, kemudian min 1 plus akar 5 per 2. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini adalah rumus inverse, yaitu kalau kita tuliskan rumusnya seperti ini. P inverse itu sama dengan 1 per AD min BC, kemudian kita kalikan dengan matriks D min B min C lalu A di sini. Nah, ini adalah rumus inverse-nya. Kita tinggal masukkan nih, nilai A-nya berapa, nilai D-nya berapa, kita masukkan ke rumus yang ini. Maka akan didapatkan hasil matriks sebagai berikut. Yang ini. Yaitu akar 5 per 5, kemudian min 5 dikurangi akar 5 per 10, lalu min akar 5 per 5, lalu 5 plus akar 5 per 10. Nah, ini belum selesai. Kita lanjut. Nah, tadi kan kita harus mengetahui ini nilai D-nya berapa. Tadi inverse P sudah kita ketahui. Nilai A juga sudah diketahui. Nilai P juga sudah diketahui. Makanya kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Matriks-matriks yang sudah diketahui gitu ya. Tadi kan inverse P-nya adalah ini. Kemudian ini adalah nilai A-nya. Lalu ini adalah nilai P-nya. Tinggal kita kalikan semuanya dan ditemukanlah hasil sebagai berikut. Yaitu vektor D dengan ordo 2 kali 2 yang bernilai 1 plus akar 5 per 2, 0, 0, 1 min akar 5 per 2. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Nah, di soal sebelumnya kita sudah mengetahui hasil dari matriks D itu berapa. Nah, di nomor 4 ini masih ada kaitannya dengan soal nomor sebelumnya gitu, yaitu nomor 3. Nah, di sini diketahui PD, P inverse, X0, X1 sama dengan 1, 1. Di mana X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 0. Nah, ini ya, merepresentasikan suku Fibonacci ke-1 dan ke-1. Nah, ini tuh bisa dibaca seperti itu, merepresentasikan suku Fibonacci ke-1 dan ke-1.
Seperti itu. Nah, kita di sini diminta untuk mengerjakan 3 soal yang serupa yang membedakan nilai D-nya gitu ya. Di sini D pangkat 2, ya kemudian soal selanjutnya adalah D pangkat 3 dan soal selanjutnya adalah D pangkat N-1 seperti itu. Oke, untuk menyelesaikannya kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, berikut adalah penyelesaian dari soal tersebut. Soal pertama, nomor pertama, PDP inverse 10. 10 ini adalah nilai X0 dan X1 yang sebelumnya kita sudah ketahui ya. Di sini X0 dan X1-nya adalah 1 dan 0. Gitu. Maka kita tuliskan, kita masukkan ke dalam sini. Sama dengan ini adalah matriks ini adalah nilai matriks P. Kemudian ini adalah nilai matriks D dan ini adalah nilai matriks P inverse. Tadi kita sudah mengetahui di soal sebelumnya gitu ya. Jadi tinggal kita masukkan saja, kemudian dikalikan 1, 0. Ini adalah nilai X0 dan X1. Nah, kita kalikan semuanya, maka akan menghasilkan 1, 1. Jadi, ini itu mempresentasikan suku Fibonacci ke-1 dan ke-1. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini bedanya adalah D pangkat 2 gitu ya. Kalau tadi D-nya pangkat 1, yang ini D pangkat 2. Bedanya apa? Ya kalau misalnya D pangkat 2 artinya kita tinggal kalikan sebanyak 2 kali gitu. Yang ini P kita masukkan di sini. Ini adalah matriks P. Kemudian matriks D-nya karena pangkat 2 ya kita tuliskan sebanyak 2 kali. Ini D1 kemudian dikalikan lagi dengan D2 gitu ya. Lalu kita kalikan dengan P inverse. Ini adalah matriks P inverse, lalu dikalikan dengan nilai X0 dan X1 gitu, yaitu 1 dan 0. Sama dengan hasilnya adalah 21. Nah, ini suku Fibonacci kedua, ini adalah suku ke-1. Jadi, maksudnya adalah ini itu mempresentasikan nilai suku Fibonacci kedua dan ke-1, seperti itu. Kemudian, yang nomor 3 ini juga sama, yang membedakan ya ininya saja gitu ya, D-nya pangkat 3 ya artinya kita kalikan sebanyak 3 kali gitu nilai D-nya. Lalu dikalikan X0 dan X1, dan ini adalah hasilnya, 3 dan 2. Suku ketiga, ini bisa kita katakan suku ketiga, dan ini bisa kita katakan suku kedua, seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya, ini kan PD N-1 P inverse X0 X1 mempresentasikan suku Fibonacci ke N-1 dan ke N-2. Kenapa begitu? Kita bisa lihat permisalan berikut ini. Misal N-nya itu adalah 2. Kita tinggal masukkan saja PD 2-1 P inverse. Lalu dikalikan X0 dan X1-nya. Lalu sama dengan masukkan nilai P-nya, masukkan nilai D-nya. D-nya ini kan 2-1. 2-1 adalah 1. Artinya kita tuliskan D-nya sebanyak 1 kali. Lalu masukkan nilai P inverse. Matriks P inverse. Selanjutnya masukkan matriks X0, X1. Seperti itu. Lalu kalikan semuanya dan hasilnya adalah 1, 1. Nah, maka dapat disimpulkan nih dari penyelesaian kita tadi, dapat dihasilkan bahwa suku Fibonacci ke N-1 itu adalah 1, dan suku Fibonacci ke N-2 adalah 1. Seperti itu. Baik, berikut adalah soal nomor 5. Dengan menggunakan formulasi yang diperoleh pada nomor E, maka suatu barisan Fibonacci ke 100 dan ke 200 adalah titik-titik. Nah, selanjutnya di sini ada nomor 6. Nah, jika mungkin, buatlah shortcut program komputer untuk mencari suku ke N dan dari barisan Fibonacci dengan X0 sama dengan 1, lalu X1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut ke nomor 7. Jika mungkin, buatlah shortcut program komputer untuk mencari suku ke N dari barisan Fibonacci dengan X0 sama dengan A, X1 sama dengan B. Baik teman-teman, nah di sini saya akan menjelaskan terkait program untuk soal nomor 5 dan 6. Nah, di sini saya menggunakan 3 library
Yang pertama, saya menggunakan include studio.h, include stdlibh, dan include string h. Nah, lalu di sini kita lanjut ke in main. Nah, di in main ini saya menggunakan atau mendeklarasikan tipe data dan variabel yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan tipe data integer, lalu menggunakan variabel in, n, in, dan i. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah kondisi peruangan while yang mana in tidak sama dengan 0. Lalu kita deklarasikan double A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 0. Lalu kita tampilkan different ini, yaitu untuk memasukkan banyaknya deret Fibonacci. Nah, setelah itu kita tampilkan di scanf ini untuk nilai n-nya. Yang mana nilai n-nya ini kita tampilkan dengan bilangan integer. Nah, jadi persen %d ini untuk menampilkan bilangan integer. Nah, selanjutnya di sini ada kondisi percabangan if yang mana n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Nah, jika memenuhi kondisi if ini, maka nantinya akan di-print nilai A-nya di sini ya, teman-teman. Nah, di sini. Itu print f persen titik f, nilai A. Nah, apabila tidak memenuhi kondisi percabangan if ini, maka program akan melanjutkan ke sini, ya, ke else ini. Yang mana di sini akan diperiksa lagi di for atau perulungan for ini. Yang mana di sini ada for i sama dengan 1, i lebih kecil dari n, i plus plus, atau increment. Nah, selanjutnya di sini ada rumus ya, teman-teman, untuk rumus Fibonacci-nya, yaitu C sama dengan A ditambah B. Nah, setelah itu di sini ada A sama dengan B, lalu B sama dengan C. Nah, setelah ini berhenti sampai ini ya, teman-teman, maka di sini ada percabangan lagi, yang mana if n lebih besar dari 1 dan n lebih kecil sama dengan 68. Nah, jika memenuhi kondisi percabangan if ini, misalkan 1 kurang dari 68, maka nanti akan masuk ke line 27 ini, maka akan di-print nilainya ya, teman-teman. Nah, apabila tidak memenuhi kondisi percabangan if ini, maka nanti program akan ngeprint ke line 29 ini, yaitu print f persen titik 13e persen, lalu untuk nilai C-nya. Nah, selanjutnya di sini yaitu untuk sistem pause ya, dan CLS untuk memberhentikan sebuah programnya. Nah, baik, langsung saja kita cek ya, teman-teman, untuk programnya. Baik, kita masukkan ya untuk nilainya. Misalkan 5. Nah, hasilnya 8 ya. Nah, selanjutnya kita lanjut. Nah, untuk ketik 0 untuk exit keluar. Nah, jika kita ingin melanjut, maka kita ketik 1. Nah, kita masukkan 100. Nah, untuk nilai 100 ini yaitu ini ya. Nah, selanjutnya kita lanjut kembali, kita cek lagi untuk memasukkan banyaknya dari Fibonacci yang 200. Oke. Nah, untuk 200 ini hasilnya ya, teman-teman. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 7 ya, untuk programnya, kode programnya. Nah, baik, untuk Fibonacci yang untuk soal nomor 7 ini. Nah, di sini saya menggunakan 2 library juga. Nah, untuk tadi kan 3 ya. Nah, sekarang saya menggunakan 2 library. Yang mana di sini yang pertama saya menggunakan include studio.h, include stdlibh. Nah, lalu di sini kita masuk ke dalam in main, lalu kita deklarasikan tipe data dan variabel yang akan kita gunakan di sini. Nah, di sini saya menggunakan tipe data integer, lalu menggunakan variabel n, i, in sama dengan -1, lalu a dan b. Nah, selanjutnya kita masuk ke kondisi peruangan while, yang mana di sini in tidak sama dengan 0. Lalu di sini untuk memasukkan bilangan suku ke 1, lalu akan ditampilkan di scanf ini untuk menampilkan nilai A. Nah, selanjutnya untuk di line 17 ini yaitu untuk memasukkan bilangan suku kedua, yaitu untuk nilai B-nya. Nah, di sini nantinya akan ditampilkan di scanf di line 18 ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke printf
yang line 19 ini, yaitu untuk memasukkan banyaknya deret Fibonacci. Lalu nanti akan ditampilkan di scanf ini untuk nilai n-nya. Nah, lalu kita deklarasikan untuk double ini X sama dengan A, lalu Y sama dengan B, lalu C sama dengan 0. Lalu kita masuk ke kondisi percobaan if, yang mana N ini sama dengan 0 atau N sama dengan 1. Nah, lalu if N sama dengan 0. Nah, jika memenuhi kondisi percobaan if ini, maka nanti program akan nge-print untuk nilai A ini. Nah, apabila tidak memenuhi kondisi percobaan ini, maka program akan melanjutkan ke kelas ini, yaitu untuk nge-print nilai B ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini sudah berhenti ya, program apabila sudah berhenti di sini. Nah, lalu lanjut di sini. Nah, di sini ada else lagi ya, teman-teman, yang mana di sini ada kondisi perulangan for, yang mana I sama dengan 1, I lebih kecil dari N, I plus plus. Lalu di sini ada rumus untuk Fibonacci-nya. Di sini ada C sama dengan X ditambah Y, lalu X sama dengan Y, lalu Y sama dengan C. Nah, lalu di sini sama kayak tadi juga ya, teman-teman. Apabila memenuhi kondisi percabangan if ini, maka program akan print untuk line 37 ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya juga sama ya. Baik, kita coba ya untuk programnya di compile and run. Baik, kita masukkan untuk bilangan suku ke 1, misalnya 2. Nah, ini 3. Nah, masukkan banyaknya dari Fibonacci, misalkan 4. Nah, jadi hasilnya 13. Mungkin dari kelompok kami disuguhkan sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.